awwalu kang kawitan iku fi fadilatil ilmi ing dalam martela akan keutamaan ilmu wal ulama ilan ulama. Jadi bab pertama dalam kitab Tangkihul Qaul itu membahas seputar keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa, maka ketika ilmu tersebut menempel terhadap seseorang, orang tersebut maka akan terbawa istimewa. Makanya simpel, di mana ilmu tersebut nempel, maka pasti akan memberikan sebuah keistimewaan berkah ilmu tersebut. Orang jelek aja jadi tampan gara-gara ilmu itu. Qala dawuh sopo an-nabiyu kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, maring sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibna Mas'ud, he Ibnu Mas'ud, julu suka utawi lungguh siro saatan ing dalam sak waktu ataupun sak jam fi majlisil ilmi ing dalam majelis ilmu, perkumpulan ilmu, la tamassu ora gepok sopo siro, ora gepok teh nyepeng, ora gepok sopo siro kolaman ing kolam pulpen, wala taktubulan ora nulis nyatet, lan ora nulis sopo siro harpan ing sak huruf, iku khairun leuwih bagus laka maring siro min itki alfi rokobatin saking ngamerdekaaken 1000 hamba sahaya, saking ngamerdekaaken 1000 hamba sahaya. Wanadru kalan utawi ningali siro ila wajhil alimi maring wajahe wong alim, iku khairun leuwih bagus laka maring siro kamana ya iku khairun leuwih bagus laka maring siro min alfi parosin saking 1000 kuda, saking 1000 kuda, tasoddaqta kang nyodakohaken sopo siro, kang nyodakohaken sopo siro biha kalawan alfi faros fi sabilillahi krono ngagung aken agamane Allah atau krono sabilillah. Wasalamu kalan utawi salam siro alal alimi ing atase wong alim, iku khairun leuwih bagus laka maring siro min ibadati alfi sanatin saking ibadah 1000 tahun, saking ibadah 1000 tahun. Nah, hadis pertama, dauhan kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ibnu Mas'ud, pesan daripada kanjeng Nabi Muhammad, di dia emang ibantah, dia kan antepena, suka. Ya Ibnu Mas'ud julu suka saatan, he sahabat Ibnu Mas'ud, calikna anjen 1 jam dina majelis ilmu,
Jadi duduknya kita 1 jam saja dalam majelis ilmu. La tamassu qalaman, walaupun tidak memegang pulpen. Wala taktubu harpan, dan tidak menulis 1 huruf pun. Jadi modal duduk, hudud, cicing di majelis ilmu 1 jam, pahalana khairun laka min itki alfi rokobatin. Itu sama halnya dengan kita memerdekakan 1000 hamba sahaya. Padahal memerdekakan hamba sahaya itu mahal. Dalam zaman perbudakan dulu, sabar saya bola perbudak teh mahal wono. Calikna orang 1 jam saja di majelis ilmu, walaupun tidak membawa pulpen, tidak mencatat, itu sama dengan memerdekakan 1000 hamba sahaya. Ataupun jika kita sedang di rumah, pegang HP 1 jam saja, HP tersebut kita gunakan untuk acara pengajian, mendengarkan dan melihat seputar pengajian, maka itu pahalanya besar. Tapi pengalaman abdi pribadinya, buka HP, scroll terus main game gitunya sampai subuh kuat, tapi ngadangukeun ngaji, jangankan 1 jam, 1 video saja males. Kenapa males? Karena pahalanya besar, pasti godaannya juga semakin besar. Pokoknya apapun itu, ketika di balik ujian tersebut ada sesuatu hal yang sangat besar, ada kemuliaan, pasti melewatinya sangat sulit. Mata lamun urang keur ngajalan ke naon wae, ketika kita istiqomah dalam hal apapun itu kok terasa berat, maka cobalah berpikir, mungkin di balik ini ada kesuksesan yang kita harapkan. Sama ketika kita berdoa, misalkan istiqomah berdoa terus-terusan, tiba-tiba ada rasa males. Untuk mengobati rasa males tersebut, caranya gimana? Caranya itu adalah coba pikirkan bahwa mungkin doa kita diijabah sekarang. Itu untuk mengobati males. Jadi kalau lagi berdoa kok males, segeralah berpikir bahwa doa kita itu mungkin saja diijabah sekarang. Akhirnya kita mau memaksakan. Itu caranya. Dalam hal apapun itu, ketika terasa males, cobalah. Siapa tahu tujuan kita itu tercapainya setelah ini. Siapa tahu tercapainya setelah ini. Akhirnya rasa males itu nanti hilang. Moal aya bosen-bosena. Ini taraweh wegah teu maksakeun. Ya mudah-mudahan kan taraweh urang dapat ijazah. Siap ya taraweh mah bae. Taraweh di mana? Oh, semajka taraweh itu? Allahu Akbar. Kamari taraweh itu? Ente di? Allahu Akbar, Mang. Taraweh itu terjadi dalam 1 tahun, itu tidak setiap bulan, Mang. Cuma Ramadan, Mang. Aduh, padahal setan keur di penjaranya, tapi wegah wae. Pertama itu. Yang kedua, wa nadruka ila wajhil alimi, ningali na urang, mun bahasana anjeun ieu mah, ningali na urang kana rarayna jalmi alim, itu pahalanya sama dengan sodakoh 1000 kuda di jalan Allah.
mata kita ketika digunakan untuk melihat wajahnya orang yang alim, maka pahalanya itu sama dengan sodakoh 1000 kuda. Satu kali memandang. Tapi memandang jalmi alimah kadang orang wegah. Tapi lamun memandang idola, daek. Carana kumaha, cobalah kali-kali condongkan hati kita idola kepada orang-orang alim biar mau memandang wajahnya. Bayangin loh, sodakoh kuda, satu kuda ada aja harganya berapa? 10 jutaan minimal, coba kali 1000 seberapa? 1 miliar. Sekali memandang 1 miliar. Daripada memandang wajahmu untuk pada rubuh, ya hiem hiem. Oh, ningali wajah Mang Ipan ya, hiem. Mang Asep, wah, yang asalnya mata sehat malah jadi rusak. Padahal kan ayah sebagian makalah ya, termasuk daripada untuk menyehatkan mata itu dengan memandang 5 perkara. 1 laut, 2 penghijauan, yang ketiga melihat yang tampan atau yang cantik-cantiknya. Entah, cobalah cari wanita yang cantik-cantik, Mang, nanti beristri teh biar sehat matana. Kan hati kan cantik gak dari dohir saja, percuma cantik dohir, hatinya yaitu erot, itu erot suci itu yakin solehah perawan tulen itu, Mang, menikah jeng eta fisabilillah, eta nikah jeng erot, wah, yakin eta bersih hati nage. Ay bener mah nikahna karena Allah. Terus wasalamu ka alal alimi, salamu terhadap orang alim itu pahalanya sama dengan ibadah 1000 tahun. Salam kepada ahli ilmu, kepada orang alim, itu pahalanya sama dengan ibadah 1000 tahun. Boro-boro umur ge 100 tahun tos para raot, Mang. Cuma tinggal salam. Waqala landau sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun utawi wong alim fikih, wahidun kang siji, mutawarriun kang ahli wirai. Ahli wirai apal? Ahli wirai itu seseorang yang menjaga diri dari perkara-perkara subhat, apalagi perkara haram. Subhat, makruh ge tedaek. Itu urang udud we nya. Aduh. Encan wari, encan mutawari nanti. Iku asadu leuwih berat ala syaitoni ing atase setan min alfi abidin saking 1000 ahli ibadah mujtahidin kang nemen-nemeni, jahilin kang bodoh, wariin kang wirai. Ya Allah. Jadi lamun ditanya ke setan, setan ditanya, "Tan, paling sulit paling sulit untuk digoda itu siapa?" Jawabannya adalah yang sulit untuk digoda untuk setan itu faqihun mutawarriun, ahli fikih yang wirai. Ai bangsa-bangsa urang ieu mah wah setan. Beuh. Pan bahasana gitu. Satu ahli fikih mutawari yang wirai itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Ya urang-urang ge sabaraha hiji sih? Karek hiji 2 3 4 mah ku setan mah dikede, Mang. 1000 ge wanian ngagoda. Jadi nu paling sulit digoda, paling ditakuti oleh setan itu ahli fikih. Sudah ahli fikih itu mutawari deh. Dibere udud tedaeknya. Duit batur tedaek dicokot. Tong boroning nu haram subhat oge tedaek.
Ayo orang-orang mah dah terpikasian ku setan. Kawan, halo kawan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi utawi keutamaane wong alim. Utawi keutamaane wong alim alal abidi ngatasé wong kang ahli ibadah. Iku kafadlil qamari koyo keutamaane rembulan. Lailatul Badri ing dalam tanggal Lailatul Badri ing dalam tanggal hari mencorong bulan itu seberapa? 14 15 nya. Ing dalam tanggal 14. Ala sairil kawakibi ing atase sekerine piro-piro bintang. Oh. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu derajatnya sudah mulia-mulia dengan sendirinya, Wak. Iya. Bahkan perbandingannya itu bagaikan rembulan dengan bintang. Sacaang-caangna bintang, Allah Wak dengan bulan. Makanya orang ahli ilmu itu, makanya lamun orang hayang mulia, simple aja. Sing getol lah nuntut ilmu. Sing getol. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nonton live nah. Yang udah lah ah. Wah, oh banyak nu komentar wah. Aya Malaysia hadir. Banyak mana? Kartieun teu bahasa Sunda, Wak. Aduh, ningali heula lah, santai heula, santai-santai heula, Wak. Ayolah, ieu teman-teman santri nu lainna seneng ngaraji buru kuning udah lah. Santai dulu, santai heula nya. Jam sabaraha jam berapa? Jam 10:10. Jam 10 kurang 10 setik deui lah. Coba ningali mana itu? Duh, Ada poin kan? Malaysia hadir, opo lagi mana lagi nih? Priangan, oke siap matur suwun upami langsung diterjemahkan karena bahasa Sunda. Wow, pasti kalau tadi itu awal masih ini. Itu naon itu? Sebelum kehabisan, parfum roll on per box isi 6 pak, harga 30-an dan spray 30 mili hanya 15 kaan gaskeun. Oh iya malah jualan. Malah jualan ya. Sopo alah. Rupa-rupa wae malah. Aya wae jualan. Saya itu, sa akun saya tak. Oh, kan bae lah, rupa-rupa. Ada di ngopi. Rupa-rupa malah jualan ya. Batur ngaji ngeden malah jualan. Tapi nggak apa-apa, cari rizki yo. Ya itulah. Di dunia nyata juga kan aneh-aneh nu hadir ngaji, nu bari jualan, nu bari naon gitu. Ya di naik lagi gitu ya meureun, nu bari jualan parfum ya. Akun saya teh. Santai lah, udah lah.